pas saya cek di seluruh laga ACL tuh yang bisa membuat attempts sebanyak 20 atau mendekati 20 dalam satu babak itu cuma Al Nassr. Jadi Yang isinya ada iya Cristiano Ronaldo, Sadio Mane dan lain-lain kan. Jadi ini gestur yang tidak hanya bagus tapi juga sebuah statement dari Persib bahwa Persib di ACL itu tidak hanya sebagai peserta tapi penantang serius untuk setidaknya melangkah sejauh mungkin gitu. Kebetulan saya bawain Eredivisie musim lalu, saya bawain Almer City beberapa kali, mukanya ditekuk terus kasihan. Di Bandung dia happy. Dia bisa joget-joget, dia bisa merayakan kemenangan, dia bisa bercanda sama Putros biasanya. Di latihan juga begitu cair. Di lapangan dia tidak hanya menjadi pemain yang emang secara teknis bagus tapi jadi leader juga. Kerap bersih tegang dengan rekan-rekannya tapi itu adalah bukti bahwa setiap pemain termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Ketika tim lagi deadlock tidak ada pemain yang bisa memberikan perbedaan. Sedangkan di Persib kalau ada tim yang pertahanannya lebih rapat, butuh pemain yang lebih pintar mungkin Andrew yang bisa masuk di sana. Tapi kalau untuk tim yang pertahanannya mengandalkan power, ya Ramon berani gitu. Tantangannya apakah keuntungan atau tidak? Mungkin keuntungan ya, cuman nggak akan sebesar itu juga karena percuma juga kalau tim A ini tampil tidak maksimal dan kalah dengan cukup banyak di first leg, lalu di second legnya justru lawan bisa bertahan dengan habis-habisan kan, itu bisa jadi bumerang juga. Jadi intinya mau kandang atau tandang sekalipun siapa yang main duluan, ya Persib harus siap untuk bermain dengan karakter yang sama, dengan motivasi yang sama dan komitmen seperti tadi malam sih. Luar biasa, oke banget nih semangatnya Kang Ibam nih hari ini. Wah sak gitu ya. Halo Soccer People, jumpa lagi di Soccer Lover. Kali ini kita akan ngebahas kelolosan Persib Bandung ke 16 besar AFC Champions League 2. Ini usai menang tipis 1-0 lawan Bangkok United. Langkah Maung Bandung berjalan mulus dengan memuncaki grup G dengan 13 poin. Nah untuk mengulas lebih dalam kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Kang Ibam Hariri. Kang apa kabar Kang? Baik, Teh Sela, apa kabar? Nuhun pisan lo udah disempet-sempetin ke Soccer Lover, katanya dia jadwalnya padat merayap. Mantap. Alhamdulillah, lumayan. Tapi karena kita ngomongin Persib, bisa pastinya ya. Ada aja waktunya. Prioritas. Oke, ini sempat tertunda, Persib akhirnya memastikan lolos ke 16 besar secara keseluruhan. Gimana nih Kang Ibam nih melihat Persib saat mengalahkan Bangkok United? Karena kan kalau kita preview gitu ya pertandingannya di babak awal aja, di babak pertamanya udah banyak tercipta peluang gitu ya. Betul. Salah satunya adalah penalti yang gagal dari William Barros dan sejumlah peluang yang terkena tiang gawang. Gemes gak nontonnya? Padahal kan maksudnya ya bisa lah lebih dari 1-0 gitu. Tapi kira-kira menurut Kang Ibam nih gimana? Yang pertama sih senang banget ya Persibnya bisa menang. Yang terpenting kan menang dulu. Mau bagaimanapun caranya. Yang kedua adalah kenapa senangnya juga lebih excited karena cara Persib menangnya itu dengan cara yang sangat bagus. Bahkan persiapan menjelang laga ini pun Persib kan menang melawan Borneo. Tim yang juga menjadi pesaing Persib di Super League. Sama-sama tim papan atas dan cara menangnya juga bagus. Dengan permainan yang tidak hanya agresif tapi juga bisa ngebuat lawan tidak mengembangkan permainan. Itu penting tuh. Itu penting banget. Jadi gesturnya kalau paradigma Persib nih ya di musim-musim awal Bojan bersama Persib 2 musim lalu sama awal musim lalu biasanya ketika melawan tim besar Persib ini lebih reaktif, lebih pragmatis dan menunggu untuk lawan menyerang. Tapi Persib di musim ini Persib yang berbeda. Tuntutannya juga lebih besar karena tim ketika menghadapi Persib akan bertahan jadi Persib harus mau nggak mau harus menyerang. Tapi yang gue lihat sih cara Persib menyerangnya ini sangat bagus dan ngebuat akhirnya lawan ini sulit untuk bisa mengembangkan permainan dan tertekan dari fase ke fase. Oke, ini bisa menunjukkan giginya gitu ya. Kita akan lihat terlebih dahulu statistik atau data statistik yang kita punya. Inilah data statistik ya Soccer People, Persib Bandung melawan Bangkok United semalam gitu ya. Ini kita lihat penguasaan bola sebenarnya sih ya tipis-tipis aja lah ya. 5-6-4-4 gak jauh-jauh amat gitu. Tapi kalau kita lihat total tembakan, kemudian tembakan ke gawang ya, peluang emas, tendangan sudut, memang seperti yang Kang Ibam tadi katakan bahwa
pola permainan Persib kala berhadapan dengan Bangkok United ini sukses membuat Bangkok United ini tidak bisa mengembangkan permainan gitu ya. Dan kadang untuk membaca statistik ini juga harus melihat secara langsung supaya eye test-nya bisa mengimbangi ya. Kalau kita ngelihat di laga kemarin Tesela, Persib itu babak pertama full kendali permainan, full kontrol di lapangan permainan. Tapi setelah unggul di menit akhir babak pertama, memasuki babak kedua memang ada game manajemen dari Bojan yang nampaknya juga untuk menjaga energi para pemain, stamina agar tidak terlalu kelelahan, sehingga membiarkan Bangkok untuk banyak menguasai bola. Tapi kan kita juga bisa ngelihat di sepanjang pertandingan praktis Bangkok ini hanya punya mungkin satu peluang emas dari open play, satu dari set piece. Selebihnya nggak ada yang berbahaya. Itu juga ngebuktiin kalau di laga tadi malam Persib membiarkan Bangkok untuk menguasai bola khususnya di babak kedua. Tapi Persib juga tidak terancam gitu. Bahkan secara jumlah attempts di babak pertama saja udah ada 20. Dan pas saya cek di seluruh laga ACL tuh yang bisa membuat attempts sebanyak 20 atau mendekati 20 dalam satu babak itu cuma Al Nassr. Jadi yang isinya ada Cristiano Ronaldo, Sadio Mane dan lain-lain kan. Jadi ini gestur yang tidak hanya bagus tapi juga sebuah statement dari Persib bahwa Persib di ACL itu tidak hanya sebagai peserta tapi penantang serius untuk setidaknya melangkah sejauh mungkin gitu. Dan kalau kita bisa melihat juga Tom Hey ini nampaknya sepertinya udah nyetel ya Kang, menurut Kang Imam gimana? Sudah semakin nyaman, sudah semakin melihatnya juga menyenangkan. Tidak hanya sebagai pesepak bola tapi sebagai manusia pada utuhnya. Dia sudah lebih ceria. Dia Apa sih manusia pada utuhnya? Kebetulan saya bawain Eredivisie musim lalu. Saya bawain Almer City beberapa kali. Mukanya ditekuk terus kasihan. Di Bandung dia happy. Dia bisa joget-joget, dia bisa merayakan kemenangan, dia bisa bercanda sama Putros biasanya. Di latihan juga begitu cair. Di lapangan dia tidak hanya menjadi pemain yang emang secara teknis bagus tapi jadi leader juga. Kerap bersih tegang dengan rekan-rekannya tapi itu adalah bukti bahwa setiap pemain termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Dan yang paling penting dalam kurun mungkin semenjak lawan Lion City Sailors ya. Ketika Persib terpleset, pembagian peran antara Klok, Lucho dan Tom Haye sudah semakin bagus fungsi dan tugas di lapangan sudah nggak berbenturan lagi. Dan ini ngebuat ruang mesin Persib semakin nyaman untuk bisa mengeksploit lini pertahanan lawan dari berbagai sisi. Oke, nah kita kalau ngomongin perlawanan gitu ya, kita mau ngomongin Raymond Tengki yang kembali mencetak gol setelah pecah telur dari BRI Super League pekan lalu. Kang Ibam melihat Raymond nih gimana nih? Kan keran golnya udah ngalir kayaknya ya. Ini sebenarnya kalau aku lihat juga kan dia oke loh, dia baru mencetak 2 gol memang, tapi positioning dan penguasaan bolanya ini bagus karena tipe advance forwardnya yang jarang kita lihat juga di liga gitu. Setuju nggak? Benar. Pasti Ramon datang ini dengan ekspektasi yang besar. Dia pasti dibandingkan terus menerus oleh dengan David da Silva, top skor sepanjang masa Persib saat ini. Dan kedatangannya ini juga membuat harapan terhadap Ramon besar. Tapi sih dari awal musim bahkan sampai awal November pas Ramon masih belum juga mencetak gol, saya sih tetap bilang ke teman-teman kalau Ramon ini tetap harus ada di squad. Ramon tetap in gitu, nggak perlu diganti gitu karena etos kerjanya di atas lapangan ini sangat dibutuhkan oleh Persib. Memang Ramon pun beberapa momen nampak masih sebelum kemarin lawan Borneo, termasuk ketika laga pertama melawan Bangkok di Patum Tani ada 2 peluang emas yang dimana dua-duanya gagal kan, itu cukup memberikan tekanan pressure terhadap Ramon sendiri. Tapi Ramonnya juga menyikapi dengan sangat dingin. Dia dalam tanda kutip ya nggak banyak macam-macam di media sosial, dia tetap fokus latihan dan impactnya di lapangan juga luar biasa karena Ramon kan tadi yang disebutkan sama Tesela advance forward itu saya setuju karena kemampuan di depan tuh tidak hanya untuk mencetak gol gitu, tapi pressingnya dibutuhkan untuk yang pertama pressing Ramon itu monster banget gitu. Jadi ngebuat setiap pemain bertahan lawan tuh sulit untuk dia mendeliver bola. Yang kedua, dia pemain yang tidak segan-segan untuk berduel. Di laga melawan Borneo 80% lebih kemenangan aerial duel dan ground duelnya. Jadi membuktikan bagaimana fisikal Ramon juga sangat dibutuhkan. Yang ketiga dia kerap melebar. Melebarnya bukan tanpa tujuan tapi memang itu bagian dari untuk menarik pemain bertahan lawan, memberikan assist. Dan dia juga salah satu pemain yang tidak hanya bisa memantulkan bola tapi bisa hold up play. Hold up play itu nahan bola, memberikan ruang untuk teman-temannya bergerak. Nah hal itu tuh dilakukan dengan power yang sangat bagus. Kalau bisa dikatakan memang perbedaannya cukup ketara dengan Andre Jong, tapi bukan berarti siapa yang harus bermain lebih dulu. Itu menjadi satu good problem bagi Bojan Hodak.
tinggal bagaimana Bojan melihat situasi lawan dan disesuaikan dengan striker yang dua-duanya jago gitu. Sebenarnya kalau misalkan dari penjelasan yang Kang Ibam nih kita bisa melihat dia tuh Ramon ini ibarat kata pemain versatile juga ya. Maksudnya kualitas dia tuh banyak yang bisa dieksplor dan juga nggak segan membantu pertahanan, dan tadi kualitas-kualitas yang Kang Ibam sebutkan gitu, mungkin Soccer People juga setuju. Ini semacam semacam kekuatan komplit yang beruntung banget ada di Persib gitu untuk melengkapi skuadnya Boyan Hodak gitu ya di musim ini. Dan memang perbedaan arketipe dalam sebuah tim itu sangat dibutuhkan. Kalau kita punya dua striker yang sama dengan karakter yang sama persis, justru kadang jadi benturan ya. Maksudnya ketika tim lagi deadlock, tidak ada pemain yang bisa memberikan perbedaan. Sedangkan di Persib, kalau ada tim yang pertahanannya lebih rapat, butuh pemain yang lebih pintar, mungkin Andrew Yung yang bisa masuk di sana. Tapi kalau untuk tim yang pertahanannya mengandalkan power, ya Ramon berani gitu. Gitu. Oke, ini kalau kita flashback juga nih ya, di babak kedua itu kan angin sebenarnya mulai berubah gitu ya. Bangkok United keluar menyerang untuk mencari gol. Sempat deg-degan juga gitu ya. Apalagi nonton Lion City lagi unggul juga lawan Selangor gitu ya Kang. Benar. Ada urgensi tersendiri bagi Persib Bandung untuk mempertahankan keunggulan, tapi yang saya lihat sih di laga semalam juga Persib tidak kehilangan kontrol meskipun secara intensitas serangan dari Bangkok meningkat, tapi Persib pun nggak benar-benar dikendalikan. Persib tetap bisa mengendalikan jalannya pertandingan tanpa menguasai bola gitu. Apalagi kerennya bisa mengendalikan pertandingan tanpa menguasai bola. Iya. Anjay. Kadang-kadang kan di sepak bola tuh perlu juga ya momen-momen seperti itu. Nggak semua tim itu Barcelona gitu. Ya kan? Nggak semua tim itu Manchester City Pep Guardiola gitu kan. Karena ya levelnya, maksudnya kalau dengan klub Indonesia agak jauh lah. Jadi itu langkah yang cermat. Justru kalau Persib memaksakan untuk terus-menerus menyerang, mungkin bisa jadi bumerang. Itu yang terjadi di laga melawan Lion City Sailors. Jadi memang approach taktik dari Bojan Hodak di laga semalam saya rasa lebih tepat dan lebih terukur. Bangkok United bukan tim yang jelek kok. Walaupun mereka di 4 pertandingan terakhir kan gagal menang ya, selalu imbang. Tapi kan di laga tadi malam juga ngebuktiin ketika Ilhas Al-Hab masuk, titipan masuk, nambah energi permainan, dan untungnya reaksi Persib itu bagus, dan nampaknya kekalahan melawan Lion City Sailors ngebuat para pemain itu lebih tercerahkan gitu. Karena kemampuan pressingnya meningkat drastis di 2 laga terakhir khususnya. Rest defense-nya lebih bagus lagi. Ketika tim kehilangan bola, reaksi pemain itu untuk langsung mencegah serangan lawan tuh bagus banget. Ya, setuju. Entah itu dengan pelanggaran, entah itu dengan pressing yang memberikan tekanan dan membuat bola kembali dikuasai. Jadi memang ini menjadi satu hal yang positif yang tidak dilihatkan oleh Persib di laga mungkin 2-3 bulan yang lalu gitu. Jadi memang ada progresi permainan, visi, dan juga komitmen para pemain di atas lapangan. Kita betul-betul melihat peningkatan lah dalam pola permainan atau cara bermain gitu ya, Kang. Nah, kalau dari pengamatannya Kak Ibam sendiri setelah melihat laga tadi malam, kemudian kita memang lolos ke 16 besar, apa sih yang masih bisa diperbaiki dari permainan Persib gitu? Saya tuh tetap sih terus menyoroti ini ya, Persib itu pressingnya sudah jauh lebih baik, tapi sebenarnya belum benar-benar sustain gitu. Harus lebih sustain lagi karena untuk bermain di level Asia, meskipun ini ACL tuh, tapi kan kita tahu persaingannya luar biasa ketat, detail-detail kecil, kesalahan sekecil apapun bisa langsung dihukum. Itu yang terjadi di Petalinjaya, itu yang terjadi di Bishan Stadium. Kesalahannya tuh nggak besar Persib tuh, cuman lengahnya aja. Lengahnya ini langsung menciptakan kesempatan bagi lawan. Salah satunya adalah Persib masih kesulitan ketika lawan bermain direct. Di laga tadi malam ada satu peluang dari Bangkok United pada pertengahan babak pertama di saat skor masih 0-0, dan itu berasal dari kurang sigapnya Persib menahan serangan direct lawan. Gol dari Borneo FC juga terjadi dari situasi direct, bolanya long ball. 2 gol melawan Lion City Sailors juga sama. Di gol melawan Persita Tangerang dulu juga sama. Jadi masalahnya masih sama. Ketika bola hilang masih ada momen-momen lengah. Memang sudah bisa dikurangi, tapi kalau bisa lebih baik lagi ini akan jadi tambah sempurna bagi Persib gitu. Karena ya kalau di Super League mungkin tidak akan terlalu berasa ya. Tapi kalau ketika berbicara Asia, ACL tuh
ini akan bakal sangat berbahaya kalau masih terus terjadi gitu. Oke, nah di babak 16 besar yang akan ketemu lawan tangguh di Asia, tentunya Persib harus membenahi segala sisi. Tapi sebagai juara grup, mereka akan bertemu runner up grup lain dan main tandang duluan. Betul. Itu tantangannya ya. Apakah Anda melihatnya menjadi sebuah tantangan yang menguntungkan karena kita udah belajar duluan, mentalnya udah dor-doran dulu jadi mungkin lebih enak nantinya, atau justru sebaliknya? Sebenarnya main kandang tandang siapa yang duluan semenjak peraturan goal away ditiadakan ini sudah tidak terlalu berpengaruh kalau buat saya ya. Kalau dulu ketika masih ada peraturan goal away mungkin sangat dibutuhkan karena misal kita kalah satu tim kalah 2-1 di kandang lawan, menang 1-0 di kandang sendiri udah cukup. Ya, tapi kalau sekarang udah beda ya. Udah beda. Yang penting siapa yang lebih banyak memasukkan gol itu yang lebih memiliki kesempatan untuk lolos kan. Jadi tantangannya apakah keuntungan atau tidak? Mungkin keuntungan ya, cuman nggak akan sebesar itu juga karena percuma juga kalau tim A ini tampil tidak maksimal dan kalah dengan cukup banyak di first leg, lalu di second legnya justru lawan bisa bertahan dengan habis-habisan kan, itu bisa jadi bumerang juga. Jadi intinya mau kandang atau tandang sekalipun siapa yang main duluan, ya Persib harus siap untuk bermain dengan karakter yang sama, dengan motivasi yang sama dan komitmen seperti tadi malam sih. Luar biasa, oke banget nih semangatnya Kang Ibam hari ini. Wah, sak gitu ya. Oke, performa apik juga berimbas pada perjalanan Persib di Liga Domestik yang perlahan mengancam sang pemuncak klasmen Borneo FC Samarinda. Kuncinya apa nih buat naik ke puncak dan mungkin aja apa hat-trick? Ya kan kalau berdoa, berharap itu kan boleh aja, nggak salah dong ya kan. Saya mungkin apa enggak gitu kan. Gimana Kang? Yang pertama para pemain lebih guyub ya. Guyub. lebih sudah saling mengenal, karakter permainannya juga sudah mulai diketahui oleh seluruh staf pelatih. Yes. Bojan Hodak juga sudah tahu kayaknya untuk men-treat setiap pemain karena kan untuk men-treat tim sepak bola itu nggak bisa homogen ya. Iya dong. Kadang-kadang asalnya kan beda-beda juga. Harus ada pendekatan individu-individu yang juga harus dilakukan dan mungkin sudah ketemu nih kliknya gitu dan ini ngebuat para pemain juga lebih bisa mengeksekusi taktik yang diharapkan oleh Bojan Hodak. Ditambah ada gestur yang saya suka dari para pemain Persib dalam beberapa laga terakhir. Kita ingat di laga melawan Borneo ada peluang yang dimiliki oleh Tom Haye mendapatkan umpan dari Nazril, dia sudah one on one dengan Nadeo. Tendangannya bisa dihentikan sama Nadeo. Tom Haye saat itu mukul tanah kan berapa kali tuh, kesel ya karena peluang di depan muka nggak jadi gol. Tapi gesturnya itu nggak lama, setelah dia mukul tanah lapangan tuh beberapa kali dia langsung bangkit, langsung lari ke belakang gitu, ikut bertahan lagi. Itu gestur yang menurut saya menandakan para pemain juga lapar gitu untuk membuktikan sesuatu dan ini yang ngebuat akhirnya Persib akan sangat berbahaya bagi tim lain yang ada di Super League. Meskipun memang kalau berbicara Super League formulanya masih sangat banyak yang harus bisa dituntaskan oleh setiap tim termasuk Persib. Jadi progresi permainan saat ini juga tidak menjadi jaminan. Kalau misal di bulan Januari, Februarinya juga kembali tidak stabil, itu akan sangat berbahaya. Oke, nah ini dia nih terkait dengan bulan Januari alias kita menghitung beberapa hari lagi ya menjelang tahun depan gitu. Menurut Kang Ibam penting gak sih ada penambahan pemain dan kalau misalnya memang bisa ditambahkan, Kang Ibam mencarinya yang seperti apa? Mungkin pengganti Daniel? Pasti akan ada pergantian ya. Kalau penambahan saya nggak tahu, tapi kalau pergantian mungkin pasti karena kan satu nama pemain bernomor punggung 10 sudah dipastikan sudah tidak jadi bagian tim dari statement Bojan Hodak sendiri. Kalau saya ngelihat sih yang pertama bukannya Teja jelek, tapi untuk bertanding di level Asia akan lebih menyenangkan punya dua penjaga gawang yang levelnya sudah siap tempur gitu. Kondisi sekarang Adam Shibek itu untuk liga saja kan kurang dipercaya, bahkan kemarin Fitra Maulana yang lebih dipilih. Jadi mungkin ada urgensi juga ya untuk posisi penjaga gawang yang kemampuannya juga tidak hanya shot stoppingnya bagus, tapi kemampuan delivery bolanya juga optimal. Karena di laga tadi malam saya menghitung ada 3 long ball Teja yang justru menjadi turnover bagi Persib. Jadi kesempatan lawan menyerang karena long ballnya Teja ini kalau nggak keluar di 3 momen tersebut, bolanya nyampe ke pemain lawan, kan itu berbahaya ya. Lagi-lagi persaingan di ACL tuh, kesalahan seperti itu akan sangat berdampak gitu. Jadi kalau punya pemain layaknya Kevin Mendoza di musim lalu, mungkin enak tuh rotasinya tuh. Teja dimainkan di laga apa, terus nanti penjaga gawang yang lebih advance-nya, yang lebih siap tempurnya juga sudah siap bertanding. Satu lagi mungkin di sektor tengah mungkin ya.
Saya sih nggak terlalu khawatir dengan pemain-pemain yang bertugas untuk menyerang karena dari 5 laga terakhir sebelum laga tadi malam tuh total 92 attempts dengan 42 on target, itu cukup menggambarkan Persib sangat galak ketika menyerang. Tapi kalau ada gelandang bertahan yang lebih yang lebih firm, yang udah terbukti gitu kapasitasnya, kayaknya lini tengah Persib bakal lebih enak sih. Sebut nama sok, mangga. Kayak teman-teman yang boboto juga udah tahu kan, yang beredar kan Joy, Joy Profesi. Ya kalau Joy datang mah senang banget lah. Coba tulis di komen deh Soccer People ya. minimal bakal menghentikan bisa segera menghentikan progresi serangan lawan. Jadi rest defense Persib semakin bagus lagi kalau ada gelandang bertahan yang top gitu. Jadi sebelum bola nyampe ke pertahanan udah difilter duluan di tengah gitu. Oke, kita aminkan Joy. Amin. Oke. Nah, Kang, kita akan beralih ke topik pembicaraan berikutnya nih ya. Setelah kita membahas terkait dengan Persib gitu ya. Kita akan bahas mantan pemainnya. Kabar menghebohkan datang dari Ciro Alves, penyerang andalan Malut United itu resmi memulai proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, Kang. Wow. Ini Ciro dikabarkan mendatangi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara guna mengurus proses tersebut. Langkah besar ini diambil berdasarkan kecintaan mendalam Ciro terhadap Indonesia yang kita emang udah lihat ya Kang ya. Iya benar. Baginya Indonesia sudah menjadi tempat yang dianggap sebagai rumah sejati untuk dia dan keluarganya. Apalagi Ciro ini kalau kita ingat telah bermain bersama Indonesia itu sejak tahun 2019 lalu. Pemain berusia 36 tahun itu juga disebut bersedia melepas paspor Brazilnya karena Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda. Gimana nih Kang, menurut Kang Ibam? Ini satu langkah yang sebenarnya udah sering terjadi ya dari zaman dulu. Antonio Claudio, banyak sekali nama-nama punggawa legiun asing yang akhirnya mengganti paspornya dengan Indonesia karena Eloko Gonzalez. Karena Indonesia senyaman itu. Iyalah, maksudnya kalau kita bandingkan dengan negara asal para pemain ini ya. Indonesia senyaman itu apanya nih Kang? Nyaman. Maksudnya dengan segala keterbatasannya kita tuh masih tetap nyaman. Iya benar. Maksudnya bismillahin. Saya sih ini karena pernah ngobrol juga ya dengan sama salah satu pemain asing yang dulu sempat di Persib, ya dia juga bilang gitu kalau apalagi dia di sini kan exposure dapat, karir kedepannya juga terbuka. Tidak hanya untuk jadi pemain bola ya, minimal untuk jadi pebisnis lah. Jadi artis lah. Dia sudah punya market tersendiri kan. Jadi ini langkah yang saya rasa sangat manusiawi juga. Apalagi ya Ciro juga udah ngebuktiin dimanapun dia main di klub Indonesia dia selalu memberikan yang terbaik ya buat klub tersebut. Sekarang di Malut, sebelumnya juga di Persib dan di Persikabo gitu. Ciro salah satu pemain yang juga sangat tahu kultur Indonesia. Dia nggak banyak macam-macam di media sosial, dia fokus di lapangan. Itu kan gestur-gestur yang disenangi sama. Iya, memang sosok pemain yang dicintai masyarakat Ciro nih. Benar. Jadi dan Ciro pun menyatakan memang nyaman untuk ada di Indonesia gitu. Jadi ini pilihan yang sangat manusiawi saya rasa sih. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Tapi kalau misalkan kita ngomongin kemungkinan gabung timnas masih ada nggak? 36 tahun 36 sih. soalnya ya. Agak kalau harus jujur sih untuk urusan teknis agak berat ya. Apalagi Indonesia kan sudah ngebuktiin ya kalau sekarang udah bukan lagi untuk timnas senior ya. Udah bukan lagi yang tapi kalau kita lihat Asia Eloko aja sebenarnya kan masih bisa tuh. Minimal buat AFF aja bisa gak sih kira-kira? Yang paling jelas sih ini akan sangat menguntungkan bagi tim manapun yang akan dibela Ciro di masa depan. Tidak hanya musim ini ya. Misalnya musim depan Ciro berpindah kemana saya nggak tahu. Itu ya akan sangat bagus untuk komposisi pemain karena dia ditunjuk jadi pemain lokal kan. Yes. Oke. Menarik banget pembahasan kita bersama dengan Kang Ibam. Mudah-mudahan ini tadi omongan kita ini bisa menambah semangat di kita semua gitu ya, positif, membawa doa ya kan, hasil baik sampai ujung. Thank you banget Kang Ibam. Sama-sama Tesela. Jangan kapok atuh ya. Iya atuh. Sehat-sehat terus. Soccer People juga ya. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat dan bahagia terus. Sampai jumpa.